sewa slot multiplexing, norma yang mengatur mengenai sewa slot multiplexing itu sudah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya harusnya pemerintah stop, tidak ada lagi yang namanya bersiaran dengan cara sewa slot. Nah, cuma kalau ASO dilakukan, akibatnya apa? Kan akibatnya udah yang analog nggak bisa bersiaran, udah mati. Terus dia mau bersiaran digital nggak bisa karena udah nggak bisa sewa lagi. Jadi yang bisa bersiaran hanya apa? Ya hanya penyelenggara multiplexingnya aja di wilayah siarannya saja yang dia ditetapkan sebagai penyelenggara MUX. Di tempat lain, di wilayah layanan siaran lain di Indonesia yang dia tidak ditetapkan sebagai penyelenggara multiplexing bagaimana? Ya nggak bisa juga. Jadi sebenarnya kondisi sekarang itu merugikan semua pihak. Dan saya yakin baik dari televisi swasta nasional maupun televisi lokal, saya yakin semuanya sikapnya sekarang dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini akan mengerucut sama, bahwa sebaiknya ASO ini dilaksanakan setelah adanya revisi Undang-Undang Penyiaran atau revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Saya yakin setelah, apalagi kalau dia sudah mendengar penjelasan kita ini, pasti sikapnya akan mengarah ke sana semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di siang hari ini kami akan menyelenggarakan rilis pers terkait dengan analog switch off atau ASO pasca terbitnya salinan putusan permohonan uji material Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran. Di sini ada saya sendiri, Gede Aditya Pratama, selaku kuasa hukum dari pemohon uji material PT Lombok Nuansa Televisi. Di samping saya ada Pak Yogi, selaku direktur dari Lombok TV, dan di sebelah kanan saya ada Pak Suryadi Utomo, adalah partner di kantor hukum Gede Aditya Partners yang juga merupakan kuasa hukum pemohon uji materi. Dan di sebelah paling kiri saya ada Antoni Febriawan, asosiat di kantor hukum Gede Aditya Partners yang juga merupakan kuasa hukum dari pemohon uji materi PP nomor 46 tahun 2021. Nah, bahwa sebagaimana kita ketahui bersama melalui pemberitaan terdahulu bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengabulkan sebagian dari uji material PP nomor 46 tahun 2021 melalui putusan nomor 40 P/HUM/2022 yang salinan putusannya sudah dapat diakses oleh publik melalui situs Mahkamah Agung RI sejak 21 Oktober 2022 yang lalu. Jadi pada putusan Mahkamah Agung nomor 40 P/HUM 2022 dimaksud, dalam amar putusannya dinyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Pertama, pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran dinyatakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Penyiaran sebagaimana telah diubah oleh pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa pasal 81 ayat 1 PP nomor 46 tahun 2021 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian lebih lanjut dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Agung RI juga menjelaskan bahwa menurut Mahkamah Agung bahwa yang menjadi titik tekan dalam permohonan hak uji material Aquo adalah mengenai pengaturan kewajiban baru bagi pelaku usaha untuk menyelenggarakan atau menyediakan layanan program siaran berupa kewajiban untuk menyewa slot multiplexing kepada LPS multiplexing sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2021. Mahkamah Agung menyatakan bahwa kewajiban ini sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Penyiaran jungto Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua peraturan tersebut sama sekali tidak mewajibkan LPS untuk menyewa slot multiplexing kepada LPS multiplexing untuk dapat menyelenggarakan layanan program siaran. Menimbang bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa
ketentuan pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Penyiaran sebagaimana diubah oleh ketentuan pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian adalah kutipan langsung dari pertimbangan Majelis Hakim Agung pada putusan nomor 40 garing HUM garing 2022. Nah, adapun isi pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung yaitu pasal 81 ayat 1 PP 46 tahun 2021 berbunyi sebagai berikut. LPP, LPS, dan atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multiplexing kepada penyelenggara multiplexing. Nah, ketentuan atau norma yang ada pada ayat ini pada pasal 81 ayat 1 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibatnya apa? Konsekuensi logis dari putusan nomor 40 PHUM 2022 tersebut adalah bahwa LPP, LPS, dan atau LPK sudah tidak dapat lagi menyediakan layanan program siaran dengan cara menyewa slot multiplexing kepada penyelenggara multiplexing. Oleh sebab itu, penyelenggara multiplexing juga sudah tidak dapat lagi menyewakan slot multiplexing kepada lembaga penyiaran yang tidak ditetapkan sebagai penyelenggara multiplexing. Nah, namun demikian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah Republik Indonesia pada 24 Oktober 2022 yang lalu melalui konferensi pers yang disampaikan oleh Menko Polhukam Republik Indonesia dan Menkominfo Republik Indonesia memberitahukan bahwa analog switch off atau ASO tetap akan dilaksanakan pada 2 November 2022 dan dalam konferensi pers tersebut sama sekali tidak menyinggung adanya putusan nomor 40 P garing HUM garing 2022 ini dan terkesan mengabaikan putusan Mahkamah Agung tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diketahui bahwa satu-satunya cara bagi LPS yang tidak ditetapkan sebagai penyelenggara multiplexing untuk dapat menyediakan layanan program siaran televisi pasca ASO pada 2 November 2022 adalah dengan cara menyewa slot multiplexing kepada penyelenggara multiplexing. Namun sebagaimana sudah dijabarkan sebelumnya, hal tersebut sudah tidak diperbolehkan karena norma yang mengatur sewa slot multiplexing untuk menyediakan layanan program siaran sebagaimana diatur pada pasal 81 ayat 1 PP nomor 46 tahun 2021 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung. Dampak dari putusan Mahkamah Agung ini pun sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh lembaga penyiaran yang tidak ditetapkan sebagai penyelenggara multiplexing, namun juga oleh penyelenggara multiplexing itu sendiri. Penyelenggara multiplexing terbatas hanya dapat menyediakan layanan program siaran televisinya sendiri di wilayah siaran di mana ia ditetapkan sebagai penyelenggara multiplexing dengan menggunakan slot multiplexingnya sendiri. Sehingga dalam hal ini kami meminta pemerintah Republik Indonesia terkhusus Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk mematuhi dan tidak mengabaikan putusan Mahkamah Agung. Dan kami juga menghimbau untuk menghentikan atau setidaknya menunda proses analog switch off di seluruh Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Jungto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung, sama sekali tidak ada kewajiban atau dasar bagi LPS untuk menyewa slot multiplexing kepada LPS multiplexing untuk menyelenggarakan layanan program siaran. Yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran atau Undang-Undang Cipta Kerja dan mengatur masalah multiplexing ini dalam bentuk undang-undang yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak hanya dibuat sepihak oleh pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan lainnya yang lebih rendah tingkatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Yogi selaku Direktur Lombok TV. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu poin aja yang saya mau sampaikan, bahwa dengan putusan ini kami berharap tidak ada diskriminatif, tidak ada pemerintah terutama Kominfo lebih memperhatikan terhadap TV lokal, keberlangsungan hidup, karena di 2 November itu tidak ada pilihan karena seluruh TV lokal tidak ada yang mendapatkan pengelolaan MUX. Jadi pada saat 2 November tepat tidak ada jalan bagi TV lokal untuk bersiaran kecuali menyewa, dan menyewa itu sudah tidak berlaku lagi sesuai putusan MK. Proses pemilihan MUX, proses perizinan, proses semua yang dilakukan di seluruh proses TV ini kami berharap lebih diperhatikan dan tidak diskriminasi terhadap TV lokal, terutama di dalam masukan untuk revisi undang-undang berikutnya yang mengatur tentang digital ini. Terima kasih. Baik, jadi untuk singkatnya saya akan jelaskan, jadi apa nih dampak putusan Mahkamah Agung ini? Dampak putusan Mahkamah Agung ini adalah bahwa sekarang tidak ada TV yang dapat bersiaran kalau dia bukan penyelenggara multiplexing. Jadi siapa yang bisa bersiaran sekarang? Yang bisa bersiaran sekarang hanyalah penyelenggara multiplexing itu sendiri menggunakan slot multiplexing itu sendiri. Jadi hanya itu saja yang bisa bersiaran. TV-TV yang bukan penyelenggara multiplexing sudah tidak dapat lagi bersiaran, karena dia kan bersiaran caranya adalah dengan apa? Dengan cara menyewa slot multiplexing sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat 1. Nah, ketentuan pasal 81 ayat 1 ini sekarang sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung. Sehingga nanti pasca ASO 2 November 2022, ya yang bisa bersiaran hanya penyelenggara multiplexing di wilayah siaran penyelenggaraan multiplexingnya menggunakan slot multiplexingnya sendiri. Di luar itu sudah tidak ada lagi yang bisa bersiaran. Nah, seperti itu kurang lebih konferensi pers kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.